When investigator gathered data of number of the motor vehicle in the overtime, they found the increase of correlated strongly with the increase of the lung cancer mortality. The correlation is evident of association between motor vehicles use and the lung cancer mortality. Pertanyaan adalah, ya jadi mereka menemukan ada hubungan antara ada kenaikan penggunaan sepeda motor dengan terjadinya kematian akibat kanker paru. Does this indicate that motor vehicle use is the cause of lung cancer mortality? A, yes. B, no. C, no. Alasan karena apa? Oke, kita masuk ya. Hari ini belajar tentang itu ya. Causation. Oke. Nah, saudara lihat ya, dalam dunia realnya itu sering terjadi. Ada namanya multiple exposure, ada single outcome. Seperti lung cancer itu penyebabnya bukan cuma dari rokok aja, tapi juga ada chemical yang lain, ada karena radon, ada secondary smoking, ada asbestos, ada namanya pollution, ada immunity, ada genetik. Itu menyebabkan multiple factor cause a single outcome. Itu nih lung cancer. Tapi ada juga single exposure causes multiple outcome. Ya, smoking itu menyebabkan bukan cuma lung cancer, tapi ada kanker yang lain, ada chronic bronchitis juga, ada heart disease juga, ada bladder cancer, yang lain-lain juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada publikasi nih ya? Biasa suka di berita suka ditulisnya. Children who eat fries raise breast cancer risk. Ya, orang makan french fries itu ada resiko untuk mengalami breast cancer. Betul? Anak-anak jangan terlalu baik makan french fries karena resiko untuk jadi breast cancer semakin tinggi. Kausal bukan kausal, ya. Nanti kalau saudara baca lagi di artikelnya ada artikel seperti ini, ya. Eating red meat cause breast cancer. Betul? Daging jangan daging merah, daging yang putih aja, white meat. Ya, ada yang penelitian seperti itu ya. Dia nggak makan daging merah, dia stop ya. Tapi dia makan hanya ikan aja. Akhirnya memang dia akan menjadi cancer, tetapi dia mengalami ada pasien ada yang suka makan red meat, ikan terus, akhirnya selama 20 tahun dia keracunan merkuri. Ya. Ternyata ikan-ikan itu toksik juga ya. Kandungan merkurinya tinggi sekali, mengandung logam beratnya. Do mobile phone cause the brain tumor? Ini kausal atau bukan kausal? Ikan itu. Okay. If exposure X is associated with the outcome Y, then how we decide if X is causes of Y? Nah, cara apply guideline untuk causal inference ya. Pertanyaan tentunya kita mesti melakukan checklist ya. Apakah mungkin terjadi karena bias atau confounding atau chance atau bukan? Yang kedua, kalau itu bukan, ya kita mungkin bisa rule out. Kita ada guideline untuk menentukan itu causal selection bias atau Bayesian bias atau iya atau bukan. Kalau iya, mungkin causal akan semakin berkurang. Confounding atau bukan? Kalau ada faktor kan bukan confounding, dia bisa no, mungkin itu terjadi by chance. Kita lihat lagi. Kalau bukan, nah chance itu saudara juga bisa lihat dari statistik dari nilai p-value ya. Nilai P, kalau P sangat signifikan, biasa P-nya lebih besar daripada 0,05 itu artinya hasil yang didapatkan di studi itu hasilnya tidak signifikan atau belum signifikan. Nah, dalam dunia real itu kadang-kadang yang real itu ada namanya terjadi suatu outcome penyakit kalau kita gambar secara teori, secara patofisiologi atau secara mekanisme alamiah itu perjalanan suatu outcome tuh kompleks ya. Nah, kita mencoba menyederhanakan ya. Nah, itu namanya Bradford-Hill criterion yang dipakai untuk menentukan apakah suatu hubungan exposure outcome itu kausal atau bukan kausal ya. Ini pertama kali penelitian yang diterbitkan di British Medical Journal ya, tahun 1950. Dia nulis publikasi tentang singkat ya, tentang smoking and carcinoma of the lung cancer ya. Dan dia menemukan dulu itu tahun 1940-an itu sebagian besar orang merokok, orang Amerika ya. Dan dia menemukan setelah 10 tahun kemudian itu rata-rata orang yang mengalami angka lung cancer semakin tinggi. Oke, jadi nanti saudara belajar ada 9 kriteria ya. Ini dia menemukan hubungan antara yang lung cancer ya dengan hubungan yang lung cancer dan yang disebabkan karena merokok ya, dan juga disebabkan karena lingkungan. Ya. Jadi dia membuat satu kriteria yang Bapak Bradford-Hill ini ada 9 kriteria yang mesti dipenuhi untuk menentukan suatu kausal atau bukan kausal. Jadi ini suatu guideline ya tahun 1965 ya. Saudara bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Food addictive itu cause the hyperactive atau enggak? Ya, anak-anak jadi hiperaktif ya. Terus hubungan antara overhead power lines, orang yang tinggal namanya di Sutet ya. Sutet itu tegangan listrik tinggi dengan leukemia. Oke. Jadi saudara melakukan penelitian nanti ada namanya hitung tabel 2x2 ya. Saudara lihat ini exposure kan HIV dengan AIDS ya. Tidak semua orang yang punya positif HIV ya. Ada sedikit populasi ya. Saya penelitian yang pembimbing saya Roger Details ya.
ada orang kena HIV, biasanya kan 6-8 tahun itu akan mereka menjadi AIDS kan. Contohnya HIV itu pada saat kuman itu masuk, virus HIV masuk dalam tubuh manusia, ya menular lewat apa? Ya lewat cairan seksual, ya berhubungan seks, kena cairan seksual orang dari orang positif, atau kedua lewat penularan lewat namanya orang pakai narkoba yang sifatnya pakai jarum suntik, ya itu biasa tuh rentan tinggi sekali penularan HIV. Ya. Karena orang misalnya kondisi lagi nge-fly atau apa lagi kondisi lagi nggak sadar, setengah sadar, mereka sharing needle, itu kena HIV. Dan HIV itu ada sama 6-8 tahun rata-rata itu menjadi AIDS. AIDS itu pada saat kondisi tubuh itu sudah mulai kehilangan imunitas tubuh. Ya makanya kalau angka kematian COVID, ini ada penelitian tentang hubungan antara orang yang kena AIDS-nya, kena COVID itu angkanya jauh lebih fatal ya, angka kematiannya. Ya mereka terkena sedikit tuh infeksinya lebih parah ya. Jadi karena yang orang yang kena AIDS itu mudah sekali terinfeksi ya. Kalau kita lihat di udara luar itu mungkin ada jamur atau apa, tapi dalam tubuh kita nggak akan muncul jamur. Tetapi buat orang yang sudah imunitas tubuh itu drop, ya kena seperti penyakit AIDS, dia akan mudah sekali muncul. Nah, saudara lihat hitung odds ratio kan, odds untuk kasus dibanding odds untuk kontrol ya. A dibagi D, AD per BC atau A per C dibagi B dikali C. Ya. Relativity juga sama, exposure A tambah B dibagi C dibagi C tambah D. Oke. Jadi ada 9 kriteria. Oke, saudara bisa fokus kembali, coba duduk lebih tegap. Oke. Oke, ada 9 kriteria. Yang pertama adalah strength of association, yang kedua konsistensi, yang ketiga specificity, keempat temporality, kelima dose response, biological gradients, plausibility, coherence, dan experimental. Oke, saya jelasin satu persatu ya. Jadi antara baik penelitian ada, itu yang pertama itu strength of association, konsistensi itu yang baik dipakai, sama temporality. Ya. Oke, yang pertama apa? Coba bilang sama-sama, strength of association. Coba bilang. Strength of association ya. Oke, strength of association, kita lihat ini. Suatu kausal atau bukan kausal. Pertama, cek daripada strength of association. Lihat daripada nilai apa? Nilai daripada relative risk, lihat daripada nilai odds ratio, atau confidence interval. Range untuk confidence interval nilai RR yang terkecil sampai RR terbesar berapa? Range daripada odds ratio dari yang terkecil sampai terbesar berapa? Soalnya yang untuk penelitian hubungan antara high coffee drinking dengan risk of suicide kan ada namanya relative risk kan? Di sebelah itu ada namanya confidence interval, 95% confidence interval. Dari RR terkecil sampai RR terbesar. Nah, semakin besar RR, lebih besar dari 1, maka kemungkinan besar itu exposure causing the outcome. Ya, contoh ini, orang yang merokok antara smokers dibandingkan non-smoker, ya orang yang merokok dan tidak merokok itu RR-nya 9. Artinya orang yang merokok itu 9 kali lipat lebih beresiko untuk menjadi lung cancer dibanding orang yang tidak merokok. Tapi kalau RR risk of lung cancer pada kelompok yang heavy smoking itu mungkin kategori itu lebih daripada 2 pak ya per hari. Itu dibandingkan non-smoking itu 20 kali. Artinya, kalau orang yang merokok berat, itu maka resiko untuk jadi CA paru itu 20 kali lipat untuk menjadi lung cancer dibandingkan yang tidak merokok. Ya. Tapi ingat ya, tidak semua orang yang semua RR yang tinggi itu bukan berarti kausal ya. Contohnya Down syndrome, yang mana saya kasih contoh ya. Down syndrome hubungan terhadap urutan kelahiran. Urutan kelahiran, anak keempat, anak kelima, anak keenam, anak ketujuh itu resiko makin terakhir umurnya urutan kelahiran ya, maka resiko untuk anaknya mengalami Down syndrome itu makin tinggi. Ya. Tapi ini penyebabnya bukan karena urutan kelahiran ya, tetapi karena confounding karena usia ibunya ya. Tapi weak association juga bukan berarti bukan kausal atau enggak kausal ya. Ya, kita mesti lihat lagi apakah ada bias atau confounding dalam penelitian itu tersebut. Ya. Nah, pertanyaan adalah berapa sih nilai RR yang tinggi yang di tepat? Apakah 2, 40, 2 atau 20? Ya. Nah, tidak ada yang membuat kesepakatan seperti itu. Tapi biasanya kalau RR lebih dari 2 dianggap moderate strong, lebih besar dari 5 itu strong. Tapi kalau RR lebih dari 60 atau tinggi sekali, itu ada banyak kemungkinan bias di sana. Ya, confounding. Ya, selalu ingat ini RR male gender dengan terjadi risk of suicide. RR kan 4,77 kan? Kalau di antara faktor resiko ini, mana yang paling kausal kira-kira? Kalau dari strength of association. Male gender, Pak. Iya, male. Jadi paling di antara faktor resiko yang kuat hubungan terhadap risk of suicide itu male. Lihat dari apa? RR-nya 4,77 kali lipat dibandingkan yang wanita.
Kalau saya lihat ini 95 confidence interval, 90% confidence interval itu nilai RR terendah. Kalau penelitian diulang sampai 100 kali, ya, dengan desain sama, populasi sama, dia mendapatkan RR terendah 2,69 dan RR yang tertinggi. Diulang lagi, dia mendapatkan rata-rata yang paling tinggi itu 8,44. Ya. Dan p-value-nya signifikan, ya. Oke. Jadi ini kalau lihat dari data ini, dari strength of association, dari berdasarkan indikator strength of association, yang paling kuat pengaruh untuk menjadi risk of suicide itu male. Yang kedua employment, unemployment, ya. Yang ketiga single divorce, ya. Pertama, heavy coffee drinking berapa kali lipat? 1,58 kali lipat. Bapak, Ya, silakan. mau tanya kalau untuk p-value gimana cara nilainya ya Pak? Kayak makin kecil, makin apa gitu Pak? Oke, bagus ya. P-value bagaimana cara menilainya, ya? Kalau nilai p-value itu ada satu indikator, ya. Kalau makin kecil, ya, itu artinya makin kemungkinan untuk terjadi by chance itu makin berkurang. Misalnya p-value 0, anggap p-value misalnya anggap 1%. 1% itu 0,01, ya. Artinya kemungkinan itu terjadi by chance itu hanya 1 kali. 99-nya itu terjadi akan hal yang sama gitu. Jadi itu lihat dari nilai P. Biasa kalau indikator statistik orang punya cutoff adalah p-value cutoff-nya 0,05. Kalau p-value lebih kecil daripada 0,05 itu artinya ada hubungan yang signifikan. Tapi kalau p-value lebih besar daripada 0,05 itu biasa dianggap belum mempunyai hubungan yang signifikan. Jadi ya. Yang kedua, yang pertama apa poinnya? Kalau untuk lihat kriteria Bradford-Hill, pertama dari Strength of association. Strength of association, ya. Yang kedua, konsistensi. Nah, konsistensi. Jadi kalau saya ngajar di kelas, saya minta tolong ucapin, saudara. Ya, konsistensi dilihat daripada penelitian itu diulang lagi yang waktu yang berbeda, orang berbeda, hasilnya sama atau enggak. Ya, kalau diulang lagi hasilnya dengan desain sama, hasilnya makin konsisten, itu akan makin kausal. Ya, contohnya nih, smoking dan lung cancer lebih daripada 100 penelitian itu lebih dari 30 tahun, itu hasilnya sama, konsisten menyatakan bahwa smoking itu adalah risk factor untuk lung cancer. Ya. Lack of consistency does not meet rule out causality. Contohnya blood transfusion not always risk factor of HIV. Kalau dengan catatan virusnya masih ada kalau itu bisa untuk kena HIV. Ya. Contohnya, if study conduct a different researcher, different time, different setting, different population, different study design, itu produce konsisten atau enggak, ya? Nah, ya, oke, gampang ya. Itu namanya apa tuh? Konsisten? Validitas atau reliabilitas? Konsisten. Reliabilitas. Kalau valid apa? Validitas adalah Akurasi. Poinnya udah siap nih untuk kuis nih. Oke. Iya, ini konsistensi. Jadi pertama, kriteria pertama lihat daripada strength of association. Yang kedua dari konsistensi. Contoh 18 studi yang tentang hubungan antara hip fracture, ya, outcome-nya dengan pemberian fluoride pada air, ya. Dari 30 data yang dianalisis, ya. So lihat ya, 30 data itu 14 produce positive association, 13 project negative association. Kesimpulan apa? 50-50 kan? Hasilnya konsisten nggak? Makin kausal nggak? Kalau hasil seperti itu. Semakin tidak konsisten, artinya semakin tidak kausal. Ya. 3, no association. Ya. Nah, biasanya kalau untuk lihat data itu konsisten, kalau saudara bisa lihat dari studi meta-analisis, ya. Meta-analisis kita menggabungkan data dari penelitian-penelitian yang ada di dunia, kemudian kita lihat kesimpulan apa. Biasanya expert yang jago di bidang itu bisa membuat penelitian seperti itu, ya. Ya, ini namanya tabel meta-analisis, ya. Ingat ya, kalau di bawah 1 ya, ini hubungan antara oral kontrasepsi use dengan ovarian cancer. Dianggap tuh, kalau di bawah 1 apa? Sebenarnya kontrasepsi oral yang diminum itu bisa mencegah ovarian cancer. Hasil di bawah 1 ada protektif. Nah, lihat deh dari studinya Hildreth tahun 1981, dari Rosenberg, itu hasilnya OR-nya atau RR-nya di bawah 1 kan, artinya protektif kan. Hasilnya ada satu yang seperti ini. Kesimpulan apa kira-kira? Cuma ada penelitian si Walnut Creek 1981 hasilnya malah kebalikan, hasilnya malah di atas 1. Kalau sudah lihat kesimpulan seperti ini, konsistensi, lihat dari hasil apa kira-kira? Simpulkan. Protektif atau risk factor? Protektif. Ya, protektif.
Sama ya. Itu namanya tabel meta-analisis ya. Oke, yang pertama apa? Strength of association. Yang kedua, konsistensi. Yang ketiga, specificity. Ya. Specificity adalah single exposure, cause, single outcome. Ya. Jadi ini yang menyebabkan single exposure, single outcome. Makin itu spesifik, itu makin bagus, itu makin outcome. Nah, biasanya penelitian obat itu perlu hal-hal yang spesifik. Ya. Misalnya beta inhibitor atau penelitian-penelitian tentang obat yang mengandung senyawa tertentu, itu spesifik untuk mengobati suatu penyakit tertentu. Outcome-nya di target jelas. Ya. Makin spesifik itu makin kausal. Ya. Contohnya nih, orang-orang yang kerja di pabrik semen, namanya kerja di asbestos ya, exposure itu punya penyakitnya sama, kas itu mengalami mesotelioma ya. Ya, coba bayangkan orang kerja di pabrik semen ya, sana pabrik semen tuh kadang-kadang kalau mereka nggak pakai masker, itu debu-debu semen-semen itu terbang kemana-mana, dan waktu dihirup itu isinya semen. Masuk ke paru-paru, ke paru-paru terus ada yang di bagian di alveoli basah, jadi apa kira-kira? Sedikit Mengeras. Ya? Mengeras. Kalau satu hari sekali beberapa detik nggak masalah. Tapi kalau tiap hari 8 jam stay di tempat polusi tinggi itu, hirup, beku, lama-kelamaan itu jadinya paru-paru kayak paru-paru besi tuh, membeku. Dan nggak bisa fleksibel untuk napas, jangan mengembang mengepis, dia stuck nih. Nah itu bahaya tuh, gagal napas orang. Dan pasien namanya banyak penyakit seperti itu ya. Nah ini sama nih, kalau ciri khasnya untuk lihat daripada spesifik adalah ini hubungan antara pakai seatbelt dengan mengurangi kematian. Ternyata waktu itu diterapkan pakai seatbelt ya, atau no text when you driving, itu ternyata mengurangi kecelakaan di jalan tol itu masuk tinggi, artinya itu spesifik ya. Nah kalau suatu single outcome punya multiple effect itu makin susah tuh mencari itu kausal atau bukan kausal ya. Makanya kalau penelitian tentang hubungan antara kematian karena COVID-19 atau angka orang sakit karena COVID-19, kalau yang multiple factor makin banyak seperti vitamin D atau vitamin kesehatan, istirahat dia, pola makan dia, punya riwayat komorbid atau enggak, itu kan banyak multifaktor, itu makin causation makin rendah ya. Ini soalnya racun cyanida dan kopi. Oke. Jadi pertama strength of association, yang kedua apa? Konsistensi. Specificity. Oke, keempat temporality. Temporality, ingat poinnya adalah exposure mesti terjadi dulu sebelum outcome. Nah ini semua orang epidemiologis setuju terhadap kriteria ini. Ya. Jadi exposure mesti terjadi lebih dulu dibanding outcome. Ya. Makanya biasanya orang mesti ngerokok dulu nih, ngerokok dulu baru terjadi CA paru. Ya. Itu makin kausal. Ya. Nah, saudara bisa lihat daripada desain studinya. Kalau penelitian desain studi makin punya penelitian yang makin randomized clinical trial, itu hubungan kausalnya semakin kuat ya, karena dia jelas dia study start before exposure ya, start the exposure, ikuti sampai terjadi outcome ya. Cohort juga sama ini, tapi lebih moderate karena ada bias yang banyak ya. Tapi kalau case control itu lebih moderate, cross sectional lebih weak. Cross sectional itu punya satu kelemahan, atau ecological study kita nggak jelas mana sebab mana akibat ya. Coba lihat ya, yang paling atas dianggap paling mendekati kebenaran adalah systematic review ya. Ada namanya randomized clinical trial, cohort study, case control. Nah ini expert opinion di bawah nih. Nah nanti dua tugas akhir daripada presentasi grup epidemiologi, saudara kan diminta baca satu artikel, kemudian saudara presentasi ya. Ingat ya, nanti saudara tugas saudara mengkaji berdasarkan laporan yang paling ini nih, paling dianggap paling ilmiah, paling mendekati kebenaran, dari systematic review atau dari desain studi yang makin itu. Kalau desain studi makin ada eksperimental, itu makin cohort makin mendekati kausal ya. Dianggap kausalitasnya makin lebih tinggi, lebih valid, lebih dipercaya dibanding penelitiannya kalau cuma berdasarkan based on expert opinion ya. Tapi sekali lagi ya, kalau di Indonesia sekali berbeda. Di Indonesia tuh expert opinion tuh di atas daripada itu dibanding systematic review atau yang lain-lain. Kenapa? Karena baca systematic review, baca paper jurnal ilmiah itu tidak mudah dimengerti. Ya, jangan kan saudara, dokter aja udah jadi dokter aja suruh baca jurnal full paper itu kayak Salvira nih sakit kepala nih atau apa nih, pusing saudara.
Karena bacanya itu nggak mudah dimengerti ya. Bahasa dalam itu baik ada terminologi statistik atau apa ya. Oke, yang pertama ingat apa? Strength of association. Yang kedua Konsistensi. ketiga apa? Specificity. Temporality. Oke, yang kelima tuh biological atau dose response. Makin dosis makin tinggi, maka outcome makin tinggi. Ya, jelas. Makin dosis aku makin rendah atau outcome makin tinggi. Itu namanya dose response. Ya. Ini contoh makin baik ngerokok, mau rokoknya mau dapat lung cancer kematian rate-nya 1, maka rokoknya 10. Kalau mau naikin jadi mau resiko matinya jadi 2, maka rokoknya 20 batang, jangan 10 ya. Mau lebih cepat mati lagi, resiko naikin jadi 30. Namanya dose response. Ya. Makin tinggi exposure-nya, maka tinggi outcome-nya. Itu sifatnya linear. Ya. Nah, kalau untuk yang G-shape ya, penelitian hubungan heavy coffee drinking kan nggak langsung linear kan? Dia bentuknya G-shape ya, dari yang awal terus turun, dan naik lagi. Nah, itu makin nggak kausal. Ya. Nih, kalau orang yang kerja di diskotik atau kerja di tempat yang noise atau kerja di dokter, kerja di unit gawat darurat, itu noise-nya tinggi loh. Terus bayangin ya, orang datang ke pasien dengan kondisi itu habis kecelakaan atau apa, itu noise-nya banyak ya. Noise dari keluarga lah, minta inilah, pasien itu mengeluh sakit, kesakitan lah, terus semua pasien datang bersamaan, itu dokter cuma 2, itu terus ada yang tiba-tiba udah mau mati, terus ada yang suka nangisnya kenceng banget, itu soal masih manage noise ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang udah kerja di UGD, biasanya orang-orang yang cukup tough ya, atau dokter bedah atau apa, mereka cukup tough ya. Mereka udah, istilah kalau ada pasien mesti tolong, mesti gergaji, mesti ada yang kasih pertolongan pertama, masih potong, mereka cepat sekali dan no hard feeling ya. Aduh, gak bisa kayak gitu loh, karena nolong pasien. Aduh. Ya, ini noise-nya makin tinggi, maka risiko untuk hearing loss-nya makin tinggi juga ya. Itu biasa kalau kerja di tempat yang seperti itu ya. Ini G-shape ya sebenarnya. Kalau dia kausal, itu harusnya dari 0 naik grafiknya linear. Ya. Kalau makin linear itu artinya makin kausal. Oke. Oke, yang keenam biological plausibility ya. Ini kelihatan ya. Ya. Biological plausibility artinya data itu sesuai dengan ilmu pengetahuan Anda ya. Jadi kalau misalnya rokok itu bisa menyebabkan CA paru, kenapa? Kanker paru. Karena rokok itu punya kandungan karsinogenik. Ada zat-zat yang tartar, zat-zat yang macam-macam yang bisa secara chemical itu bisa merusak paru-paru ya. Itu namanya biological plausibility ya. Bedanya dengan coherence itu sebenarnya sama ya. Kalau coherence itu data yang saudara ambil data itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang ada. Saya ulangi ya. Kalau biological plausibility itu data yang itu didapatkan exposure terhadap outcome itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Tapi kalau coherent, data yang dikumpulkan itu tidak bertentangan, ya, tidak konflik dengan pengetahuan kedokteran sekarang ini. Ya, ini kan bisa dijelaskan nih dari orang bubonic plague ya, itu disebabkan karena bakteri. Kenapa dijelaskan ini ada patofisiologinya, bisa dijelaskan secara mekanisme alami perjalanan jelas, nggak muncul tiba-tiba. Kalau ada penjelasan seperti itu, ada disupport oleh biological plausibility, maka semakin kausal. Ya, rokok ada mengalami DNA mutasi atau lung cancer. Ya, ini orang yang ibu hamil tidak sarankan minum kopi karena bisa membuat darah itu, pembuluh darah jadi menyempit, kemudian aliran darah ke janin bisa berkurang. Nah, itu bisa dijelaskan ya. Ini masalah caffeine consumption. Nah, ini ada penelitian seperti ini. Orang yang tinggal di dekat tegangan listrik tinggi dengan terjadinya cancer. Nah, dari biologi nggak belum bisa dijelaskan nih. Apa hubungan orang tinggal di bawah tegangan listrik tinggi dengan terjadinya cancer? Ya, there's no acceptable biological mechanism. Tapi dari kasusnya ada. Nah, itu artinya makin nggak kausal. Jadi kalau saudara menentukan kausal nggak kausal itu seperti gini. Saudara ada meja ya. Meja kalau kakinya 2, itu teori gampang mudah dipatahkan, semakin nggak kausal. Kalau coba-coba support oleh 2 teori. Tapi kalau kakinya ada 3, satu meja kakinya ada 4, itu makin kokoh, makin susah dipatahkan.
Ya, teori meja makin kuat berdiri. Ya, seperti itu juga ya. Ya. Gitu ya. Yang pertama lihat dari strength of association, konsistensi, temporality, dose response, biological plausibility, dan sudah lihat dari desain studinya. Oke. Ini dulu penelitian seperti ini yang orang dikasih lemon, dulu tuh belum ada penjelasan apa mekanisme alami perjalanan penyakitnya, belum ada penjelasan seperti itu, ya. Tapi mereka berasal observasional dan terus dilakukan. Nah, penelitian-penelitian di Indonesia seperti penelitian jamu, itu sebenarnya itu bagus ya kalau kita bisa menjelaskan secara itu patofisiologinya. Jadi kalau ada penjelasan seperti itu, ada hasilnya juga didukung data epidemiologi, maka semakin kausal. Ya. Saya sih percaya bahwa di Indonesia itu ada banyak sekali jamu-jamu yang mungkin harusnya berguna, bisa membantu untuk yang mengurangi angka kesakitan atau meningkatkan imunitas tubuh. Cuma karena kita kekurangan data bisa membuktikan itu aja sih. Oke. Ini ada kalau bisa jelaskan ini patofisiologinya. Kayak tadi ya, COVID-19 ini itu bisa jadi airborne atau enggak. Nah, ada penjelasannya. Ada penelitian yang masuk akal kayak tadi ya, lab ya. Diukur secara microdroplet dengan cara diukur droplet yang enggak kelihatan ya. Soalnya bisa ada bisa identifikasi memetakan sumber reservoirnya apa, modus transmisinya atau susceptible hostnya apa. Ya. Apakah modus transmisinya direct transmission atau indirect transmission. Itu masih ada penjelasannya. Kalau penjelasan seperti itu, maka akan lebih kausal. Soalnya ada yang namanya incubation dan latent period ya. Nah, ini dua hal yang mungkin saya jelaskan sedikit ya. Kalau incubation adalah masa apa? Masa orang terekspos dengan kuman sampai muncul sign and symptom gejalanya. Ya. Nah, ya. Inkubasi adalah masa waktu orang terkena kontak dengan kuman COVID, ya, dengan virus COVID, dengan muncul sign and symptomnya. Itu namanya masa inkubasi. Berapa hari orang terkontak sampai terjadi yang muncul sign and symptom? Rata-rata berapa? 14 hari. Rata-rata. Bisa orang jarang tuh 14 hari, tapi biasa 7 sampai 14 hari atau berapa ya. Kalau yang latent period itu masa orang kontak dengan kuman sama kemampuan untuk menularkan. Nah, itu yang berbahaya tuh di COVID itu seperti ini ya. Ini adalah incubation period ya. Dia ini anggap hari 0. Latent period ya, kemampuan untuk menularkan udah hari kelima. Padahal dia belum ada sign and symptom. Ngumpul makan-makan dengan keluarga. Disinilah kemampuan dia untuk menularkan. Sign and symptomnya baru batuk-batuk atau kehilangan penciuman itu di hari ke-14. Di sini dari hari misal hari ke kena kuman COVID, kontak, kemudian sampai menularkan, itu sudah bisa mampu menularkan. Tapi dia nggak ada gejala. Nah, itu yang menyebabkan angka infeksiusnya sangat tinggi. Oke. Masih kan tadi Pak? Pertama? Strength of association. Consistency. Ketiga? Specificity. Keempat? Oke, kelima? Oke, keenam? Biological. Atau koheren ya? Koheren tidak bertentangan ya. Yang ke-8 terakhir, yang sebelum terakhir itu ada penelitian eksperimental. Kalau ada studi penelitian eksperimental, maka lebih terbukti kausal ya. Hubungan antara rokok ya, rokok dan saya paru itu dibuktikan ada penelitian pada simpanse ya. Dia penelitian simpanse itu disuruh merokok, punya gendut nih. Oke. Yang terakhir itu penelitian itu mesti adanya studi analogi ya. Jadi kalau ada analogi, ada ilustrasi, itu akan memudahkan untuk mengerti pada menjadi kausal ya. Ada beberapa penelitian yang percobaan yang dilakukan percobaan pada hewan ya. Kalau penelitian pada hewan itu bekerja, maka mungkin pada manusia mungkin akan bisa dikonvert misalnya pada dosis pada tikusnya berapa gram, kemudian convert ke manusia dosis gram itu mungkin dianggap similar ya. Kalau ada penelitian pada analogi pada penelitian pada hewan, itu akan semakin kausal.